Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Imam Amirullah, tentunya di channel AI Studio. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan juga jangan lupa tonton habis sampai beres video ini. Karena pada video kali ini adalah sesi ngobrol tentang pengalaman serta pengamalan, ya. Nah, yang akan diajak ngobrol kali ini yaitu salah seorang MC yang jam terbangnya sudah banyak, terutama di kota Bandung, ya. Nah, nanti kita akan ulik pengalamannya serta ilmunya, bagaimana cara jadi MC yang baik, ya, jadi MC yang bisa jam terbangnya banyak. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Halo, saya Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Said nih? Manggil abang aja ya? Boleh, Oke, siap-siap. Bang Said. Apa kabar, Pak? Gimana kabarnya, Bang Said? Alhamdulillah Pak Imam, baik. Gimana Pak Imam, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, ini ya saya kenalkan Bang Said. Bang Said ini kalau dulu itu teman masa kecil ya. Ya, teman masa kecil saya waktu sekarang udah beda ya. Udah punya anak lagi, udah jadi bapak ya, Bapak Said. Alhamdulillah. Nah, beliau juga sekarang udah jadi MC ya, MC terutama di Bandung udah terkenal kayaknya ya. Dengan nama Said udah terkenal di Bandung. MC. Kalau IG-nya apa? Ada IG-nya nggak? Kalau untuk di Instagram, Said_MC_BDG. Nah, kan BDG ini apa? Hmm? BDG apa BDG? BDG itu kan singkatan dari Bandung, bukan dari Budug ya. Jadi Nah. jadi Said MC Bandung. Nah, berarti udah khasnya ya, udah jadi cirinya. Berarti MC yang dari Bandung itu yang terkenal itu adalah Said ya, Muhammad Said. Amin. Iya, ya. Amin. Kerjanya lancar gimana? Lancar? Alhamdulillah, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, namun mungkin ya masih ada rezeki buat para pekerja seni, khusus di perwedingan ya. Alhamdulillah, mungkin karena tentunya mungkin yang namanya yang di atas, yang maha kuasa, mungkin tak, kata orang-orang kan, kata ulama mengatakan bahwasanya Gusti itu ataupun Allah itu kan tidak tidur, Iya. yang Intinya yang rezeki udah ada tidak yang ngatur beriman ya. saja dikasih rezeki, apalagi yang beriman. Ya Iya. itulah. Rezeki udah ada yang ngatur, percayalah, gitu kan ya Bang Said. Iya. Oh ya, Bang Said ini MC-nya itu khusus untuk pernikahan ya. Betul, itu Ya, fokus ke jadi pernikahan. teman-teman terutama yang di Bandung nih ya, yang nonton video ini yang di Bandung, kalau ada yang mau menikah, silakan hubungi Bang Said. Nanti IG-nya saya share di video ini ya, saya share. Apalagi yang di Tasik saya juga ya, saya juga waktu menikah MC-nya beliau. Ya, MC-nya mantap lah pokoknya ya. Oke, ini Bang saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai per MC-an ya. Di sini juga saya ingin belajar lah, ingin belajar. Sekarang saya jadi host ya. Ya, saya sekarang jadi host. Sebenarnya saya malu lah ya nge-host seorang MC. Mantap. Ya, tantangannya itulah ya. Jadi saya ingin cari tahu lah sedikit tips nantilah ya untuk gimana sih ingin jadi MC. Tapi sebelum ke sana Bang Said ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bang Said. Ya kan? Dulu kan Bang Said teman masa kecil saya ya. Gitu. Bang Said saya tahu lulusan pesantren ya. Mantap kan?
Kenapa gak jadi ustad, Bang Said? Oke. Baik, siapa Imam? Berbicara mengenai pesantren, karena mungkin sejatinya pesantren itu orang-orang ataupun lembaga yang mencetak umatnya untuk tahu tentang ilmu agama, ya. Ya, Jadi mungkin fokusnya mungkin bukan untuk menjadi ustadz ataupun kiai, iya, iya begitu benar mungkin Bang ya. Said. Kalau misalkan semua jadi kiai kan kasihan umat. Yang Heeh, pertama, terus yang kedua jadwal pengajian kan mungkin lebih sedikit karena memang banyak kiainya, banyak jadwal iya, pesantrennya. ya. Nah, Jadi dan harus dulu seimbang ya. pun harus seimbang. Dan dulu pun memang gini Pak Imam sejarahnya ya. Saya itu kan orang yang tipikal berani ngobrol di depan halayak ataupun di depan Ya, umum. ya, saya juga udah tahu lah itu. Nah, dan saya pun Pak Imam sadar diri, nah, baik semasa SMP ataupun semasa sanawiyah dan juga semasa aliyah, saya itu mondok pesantren judulnya, tapi ngajinya jarang. Yang pertama jarang. Yang kedua, lebih banyak tidur di pesantren. Dan yang ketiga, tidak memahami isi-isi dari kandungan kitab yang dikaji. Iya, Detail ya. Nah, ketika datang ke Bandung, ketika kuliah di Bandung, dan dituntut juga untuk mengamalkan ilmu di pesantren, karena memang dulu pas datang ke Bandung, saya stay di masjid, mhm, menjadi seorang marbot masjid, uh, yang tentunya memiliki apa ya, tuntutan mungkin ya, memiliki tuntutan untuk bisa mengamalkan ilmu sedikit banyaknya kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Nah, bulan pertama mungkin ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, mengamalkan ilmu yang saya dapatkan selama di pesantren, alhamdulillah lancar. ya, Tapi ke depannya Pak Imam, karena saya pribadi keilmuannya terbatas, apalagi keilmuan perihal agama, baik hadis maupun Al-Qur'annya, takut-takutnya ada bahasa seperti ini, jilun mujilun ya kalau nggak salah. iya ya, Sasar, turnya, sarkeun kalau kata orang Jerman gitu kan. bener. Udah mas saya tidak tahu, terus mengucapkan hal-hal yang saya pun tidak tahu kepada masyarakat. Nah, akhirnya singkat cerita, mungkin dulu ada acara pernikahan, meskipun pernikahan biasa ya, pernikahan di rumah-rumahan, sesederhana mungkin tanpa adanya WO, tanpa adanya yang detail vendor-vendor terlibat di acara tersebut. Dan saya pun terjun Pak Imam waktu itu. Nah, jadi, Ketika jadi terjun, dari sekian banyak pengalaman tadi udah jadi pesantren ya kan, terus udah jadi mm-mm. marbot. Nah, kok tiba-tiba jadi MC? Nah, itu saya penasaran. Kenapa bisa jadi Nah, MC ini perjalanan ujung-ujungnya? MC ya. Kenapa saya fokus di MC wedding ataupun di MC pernikahan? Karena gini bocorannya ya Pak Imam. Ya, Nah, jadi gini Pak Imam, kenapa saya fokus di MC Wedding? Karena MC Wedding itu adalah pemandu acara ataupun protokol di acara pernikahan yang memang kata-katanya itu dari awal sampai beresnya acara itu sama, tidak ada yang dirubah standarisasinya. Nah, kalaupun ada perubahan ataupun ada tambahan itu hanya pemanis dari sebuah rangkaian kata-kata dari seorang MC. mhm, Nah, kenapa saya lebih fokus di MC wedding daripada MC event-event ataupun gathering yang lainnya? Karena menurut saya pribadi, ketika saya memandu acara pernikahan, yang pertama agamanya dapat. Karena ya, saya adalah lulusan dari pesantren, setidaknya mungkin paham perihal sah atau tidaknya pernikahan di ijab kabul pengantin kita yang disaksikan. Seperti itu. Yang kedua, budayanya pun atau adatnya pun dapat. Karena mhm, mungkin saya pribadi selain mondok suka dengan kesenian, suka dengan hiburan, ya dalam artian tidak fanatik ini haram, ini halal atau tidaknya. Jadi mengkolaborasikannya Pak Imam ya, ya. Jadi mengkolab. pengalaman dan ilmu dasar yang sebelumnya udah dipelajari kepake ya sekarang. Masih ada hubungannya. Lah kadang gini loh Pak Imam ya, kadang gini. Saya kan ketika memandu acara pernikahan, terus ketika mendengarkan ijab dan kabulnya si calon pengantin dengan Bapak Wali, kadang gini Pak Imam, karena saya tahu ya sedikitnya tahu dengan bahasa ikhtisol. Iya, iya itu so.
mungkin Pak Imam tahu ya dengan bahasa ihtisol. Intinya kan nyambung ya, harus bersambung antara kata yang diucapkan oleh Bapak Wali dengan jawaban dari calon pengantin pria. Iya. Nah, kadang-kadang saya itu geli, Pak Imam. Saya itu geli ketika ada orang yang saksinya itu bertugas menjadi saksi, tapi tidak tahu mengenai ihtisol. Karena tentunya yang mensahkan atau yang tidak sahkannya itu pengantin tergantung saksi yang bertugas, bukan KUA. Iya, benar. Nah, kadang dapat minimal sebulan dapat satu lah. Dapat satu orang yang memang menurut saya pribadi kurang tidak sah, tapi menurut saksi sah. Nah, itu mungkin menjadi pelajaran buat saya pribadi, dan saya pun alhamdulillah tahu tentang keilmuannya. Meskipun sampai saat ini saya belum bisa langsung ngobrol ke para saksi, ke para KUA ketika hari H. Tapi saya suka memberitahu kepada saksi yang bertugas nanti pas meeting ya. Karena mungkin sebelum acara harus ada meeting dulu, nanti bisa mungkin saksi yang ditugaskan oleh keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, paham perihal keilmuan pernikahan. Seperti itu, Pak Imam. Iya. Nah, jadi ya intinya lah, pengalaman yang dulu-dulu didapat pesantren, terus kuliah di keagamaan, tidak sia-sia lah, ya masih ada hubungannya dengan per-MC-an. Gitu. Nah, terus Mas Said yang saya tanyakan lagi, belajar jadi MC-nya gimana Bang Said? Dari siapa, atau kursus dulu atau enggak gitu? Baik. Nah, kalau dulu semasa saya di masjid itu kan otodidak ya, dengan keilmuan yang seadanya dan cukup dilihat di internet mungkin ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena mungkin saya pribadi ketika memandu acara beberapa kali di rumah-rumah kena, terus juga punya niatan ingin menjadi MC wedding, entah kenapa ya. Jadi pas pertemuan keberapa ya, kalau nggak salah ketiga kali saya memandu acara pernikahan di daerah-daerah ataupun di kampung-kampung di dekat sekitaran kampus, saya pun punya kertek HT, Pak Imam. Benar. Nah, kertek HT itu apa, Bang Said? Angan-angan. Angan-angan. Takutnya ada orang yang bukan orang Sunda di sini, Bang Said. Oh gitu, siap. Saya punya angan-angan, pinginlah jadi MC wedding. Yang meskipun saya belum tahu ya kerjanya seperti apa MC wedding itu, terus pendapatannya seperti apa dan gimana. Nah akhirnya saya pun sekolah MC, belajar MC lebih detail, meskipun dulu lebih ke umum sih, lebih ke tata bahasa yang diucapkan oleh seorang pemandu acara, ataupun host, ataupun penyiar radio. Dan seiring waktu juga mengerucutlah sekolah yang saya gali dan lebih fokus ke dunia perweddingan. Seperti itu Pak Imam. Jadi mungkin dari sekolah yang saya dapatkan ilmunya di Bandung, itu mungkin lebih tanya sih mengkolaborasikan ya. Mengkolaborasikan ilmu yang saya dapat selama di pesantren sesuai dengan ilmu agamanya, dengan ilmu yang ada di Bandung ketika memandu acara secara umum mungkin ya, seperti itu. Oh, jadi belajarnya itu tidak khusus ya, tapi otodidak dari YouTube gitu ya. Ya jadi awal mula sih dari YouTube, di YouTube Mansur. YouTube Mansur. Benar. Oh Yusuf itu mah ya. Yusuf Mansur Jang. Oke. Nah, terus nih bukan takutnya ya. Nah, kalau ya nanti ada yang nonton ingin jadi MC nih ya, ingin jadi MC, tips triknya gimana lah ya, dari awal terus sekarang bisa jadi MC. Nah, tips dan triknya itu gimana Mas Said kalau kita ingin jadi MC? Oke, trik and tip yang pertama. Bagi kalian teman-teman yang lihat, bagi teman-teman yang lihat di YouTube-nya Pak Imam, ya subscriber Pak Imam. Nah, tip yang pertama dari saya itu adalah niat Pak Imam, ya. Ya. Kalau tidak punya niat kan nggak mungkin jadi MC, benar nggak? Iya.
Harus punya niat dulu. Niatnya juga lillahi ta'ala ya? Pertamanya Bayarannya lillahi lillahi ta'ala? ta'ala. Bayarannya lillahi Enggak ta'ala? sih. Enggak. Enggak sih. Pertamanya doang lillahi ta'ala. Baik. Jadi yang pertama mungkin niat dulu. Terus yang kedua, pahami dulu. Pahami dulu dengan pernikahan, apa itu pernikahan. Karena gini Pak Imam, menjadi MC pernikahan itu meskipun kata-katanya sama dari event pertama ke event yang kedua, tetapi sakralnya yang begitu sangat luar biasa. Iya. Beda dengan gathering, beda dengan event-event. Kalau gathering, event, ataupun birthday, engagement, kita hanya berbicara di depan halayak yang memang lebih ke non-formal. Nah, kalau di wedding, di pernikahan, kita berbicara membawa agama, membawa budaya, sifat, adat, kebiasaan dari sebuah acara tersebut. Iya. Terus yang kedua, kita pun berhadapan dengan orang-orang kesepuhan yang sangat luar biasa. Karena kita bertemu dengan tokoh agama yang sangat luar biasa. Terus bertemu dengan tokoh masyarakat yang sangat luar biasa. Siapa tahu mungkin kedepannya teman-teman di sini yang belajar di MC, ketika memandu acara, ke depannya mungkin bertemu dengan Bapak Wali Kota Tasikmalaya, terus dengan gubernur, mungkin akan wakil gubernur sebagai saksi nanti bertugas misalkan ya. Iya. Nah, yang kedua mungkin lebih ke mental. Lebih ke mental. Jadi mental kita harus kuat. Nah, kenapa MC wedding lebih banyak laki-laki daripada perempuan? Nah, sedangkan host ataupun presenter di acara-acara di TV lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, karena mungkin kembali ke mental Pak Imam. Mental laki-laki sama perempuan kan berbeda ya levelnya. Iya. Ataupun tingkatannya. Kasarnya kan untuk laki-laki bisa ditahan, bisa direda, beda sama perempuan kan takutnya ada baper, takutnya baper kan. Ada sindir sampir dari keluarga, terus kena ke HT, akhirnya kan nggak enak. Iya. Nggak nyaman memandu acaranya. Mental sih, setelahnya mentalnya kuat, dalam artian mental berbicara di depan halayak, baik berbicara sama maupun lebih atas dari kita. Nah, yang ketiga baru keilmuannya. Nah, ilmunya kita gali baik dari sisi agama, sisi kebiasaan, adat, sifat, dan budaya tiap kota masing-masing. Yeah. Karena mungkin gini Pak Imam, meskipun Jawa Barat satu provinsi, tiap kota itu setiap acara yang dilaksanakan dalam suatu pernikahan ada perbedaannya. Oh itu ya. Nah, contoh besarnya ya, garis besarnya saja. Kadang gini, untuk acara pernikahan, untuk peletakan susunan acara, ada yang baca Al-Qur'annya di awal, dalam artian sebelum seren dan tampi, ataupun sebelum sambutan perwakilan dari kedua keluarga. Ya. Ada yang memang baca Al-Qur'annya diletakkan sebelum ijab dan qabul. Iya. Nah, itu kan beda ya. Itu kan beda. Seperti itu. Dan itu pun salah satu contoh dasar yang memang menjadi sebuah perbedaan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan hikmat sakralnya acara mungkin ya. Iya. Seperti itu. Karena memang baik baca Quran diletakkan di awal maupun di sebelum ijab qabul memiliki makna masing-masing, alasan masing-masing. Seperti itu Pak Imam. Nah, setelah tahu keilmuannya, baru latihan dan jam terbang. Yeah. Mental kita sudah kuat, ilmu kita sudah kuat. Kalaupun toh kita tahu detail secara pembukuan mungkin ya. Secara pembukaan kita tahu ilmunya, terus mentalnya pun sudah kuat. Tapi karena memang jarang dilatih, jarang berbicara di depan halayak dengan jam terbang yang sangat minim, itu mungkin akan mempengaruhi juga Pak Imam dengan kualitas MC seorang yang ingin menjadi MC seperti itu. Iya, iya. Jadi itu tipsnya ya? Betul, itu sebagian saja sih. Ya, lebih lengkapnya mungkin nanti bisa ada di pertemuan selanjutnya mungkin ya Pak Imam ya. Ya gitu. Nah, terus Bang Said pasti kan dalam setiap profesi ataupun acara ada rintangannya ya kan? Nah, ada rintangannya. Biasanya kalau di
perincian rintang-rintangannya itu seperti apa sih Pak Said? Baik. Yang Sedikit sering curhat mungkin ya dialami. Pak Imam ya. Iya. Jadi gini Pak Imam. Dulu di tahun 2017 saya pertama kali memandu acara di wedding yang beneran ya, wedding yang gagah, wedding yang megah. Memakai Benar, jasa yang beneran yang WO, nggak beneran vendor. itu bedanya apa? Gimana? Yang beneran sama yang nggak beneran bedanya apa? Dalam artian beneran yang beneran itu vendornya sih, lebih ke Oh, vendornya, bukan ke acaranya. oh ya. Lebih lengkap, lebih detail, lebih gagah. Dilihatnya pun lebih berharisma mungkin ya. Mm-mm. Seperti itu. Itu di tahun 2017 saya memandu acara di Gedung Geraha Antariksa di Bandara Hussein. Terus. Nah, setelah saya memandu acara kan dibagi 2 sesi itu ya. Sesi Ya, pertama yaitu akad pernikahan. Nah, setelah sesi pertama akad pernikahan beres, pengantin pun berganti baju busana yang kedua. Ketika break acara, kita pun makan-makan ya. Baik vendor, orang tua, maupun keluarga makan-makan dulu sarapan pagi menjelang siang. ya. Nah, ketika saya sarapan pagi, Pak Imam bersama teman-teman dari WO, ada keluarga yang datang menghampiri saya. Mm-mm. Nah, beliau itu ngobrol dengan bahasa Sunda, kurang lebih seperti ini ya. Tos kami MC, ngembean Pak. Mungkin nanti bisa ditranslate sama Pak Translate Imam mungkin bisa, ya, biar lebih bisa, enak. bisa, bisa. Aman ya. Tos kami MC, ngembean Pak, manawi kumaha, pantesan, katinggal pisan, bahasana kirang sae, terus intonasina kirang merena, katinggal ku bapak, katawis ku bapak. Oh gitu Pak. Saya kan nggak enak ya dengan argumen Ya. Bapak seperti itu, dan saya pun akan membela dengan bahasa saya sendiri. Saya pun Mm-mm. membela dengan bahasa saya, menawi Bapak terusna palih manana, da panginten pamimisalkan abdi aya kalapatan buah dina bahasa, sifat maupun yang lainnya, WO pun akan datang menghampiri saya, menegur saya, betul nggak? Iya, benar. Nah, WO kan santai-santai, masih happy-happy kan. Nah, ketika membalas argumen bapak-bapak tersebut, bapak pun diterima. Akhirnya bawa masa Pak Imam, bawa keluarganya, Hmm. termasuk bawa ustadz yang memberikan sambutan penerimaan. Mm-mm. Nah, saya adu argumen sama bapak-bapak yang di depan, baik sama keluarganya maupun bersama Pak Ustadznya. Nah, karena memang saya kalah, tim WO pun datang menghampiri saya, kita langsung adu argumen semuanya. Ya. Nah, setelah adu argumen, lebih panas suasananya, ada satu orang yang sudah mengepalkan tangannya dan ingin memukul saya, Pak Imam. Hmm. Pas mau mukul, ada orang yang mengelus-ngelus eh, punggung saya. Iya. Nah, pas mau ada yang mukul, ada orang yang mengelus punggung saya, bilang ini dia yang mengelus punggung saya. Jang gugah tos subuh ngimpi Pak Imam ari Ngimpi, PT eta teh. aduh. Kena prank, Serius, dasar MC ya. Eh, jadi, eh, apa nih rintangannya? Lebih ke ini sih Pak Imam, lebih gini. Rintangannya itu sih lebih di awal pra Hmm. acara, bukan ketika acara dilaksanakan. Iya. Karena gini Pak Imam, ketika kita bertemu dengan WO, ada memang yang WO-nya itu luar biasa sangat detail, Hmm. terus kitanya pun menjadi gugup, jadi nggak rileks, nggak nyantai. Eh. Terus ada juga yang memang si pernikahannya itu tanpa menggunakan jasa WO, tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Hmm. Misalkan bertemu dengan ajengan-ajengan yang sangat ternama di daerahnya, Iya. ataupun bertemu dengan pejabat setempat yang sangat luar biasa, itu pun menjadi tantangan buat kita pribadi, seperti Hmm. itu. Nah, kayak kemarin-kemarin yang udah selama saya memandu acara yang paling menegangkan, menantang buat saya pribadi, kemarin
Saya MC di Nagreg, di Rumah Makan Ponyo Nagreg. Nah, memandu acara. Kebetulan beliau anak dosen dari UIN, dari Oh. UIN Bandung. Dan kebetulan karena masih dalam nuansa COVID-19 ataupun dalam masa new normal, yang hadir pun hanya terbatas. Hanya sebagian. Dan yang sebagian itu semuanya adalah guru-guru besar dari UIN Bandung. Dan itu pun menjadi rintangan buat saya. Saya bisa gak sih menghadapi seperti ini? Akhirnya kan dengan apa namanya? Dengan mental yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan, saya pun coba berdekatan dengan beliau-beliau terhormat, meskipun sejatinya di kampus saya sebagai mahasiswanya, Ya. karena mungkin di sini berbeda, mungkinnya saya bertugas sebagai pemandu acara, bukan mahasiswa lagi. Nah, dan alhamdulillah, bapak-bapak terhormat pun welcome. Karena memang ada bahasa yang bagus dari saya, mungkin ya. Alhamdulillah lancar. Oh, jadi intinya rintangannya ya lebih ke apa? Menyikapi orang-orang yang datang ya. Betul, Gitu. betul. Itu di praknya ya, Pak Imam ya, Di pra praknya. acara. Nah, terus tadi kan rintangannya seperti itu ya, Bang Said. Ya, sebelum acaranya. Sudah Nah, dimulai. iya, sebelum acara dimulai. Nah, mungkin kan seperti tadi kan kata Bang Said grogi, ya kan nervous. Nah, sebelum acara tersebut ya, kegiatan apa sih yang sekiranya bisa mengatasi nervous, gugup? Nah, ketika mau nge-MC seperti saya ini, saya sekarang nge-host ya, mau mewawancara MC, ya tuh tegangnya minta ampunnya kalau ada yang salah kan, takut ditonjok kan. Mudah-mudahan ngimpi kan itu. Mudah-mudahan ngimpi juga kan gitu. Nah, apa gimana sih caranya, solusinya supaya ngatasi nervous? Kalau tips dari saya sih selama memandu acara, kalau misalkan nervous datang, pertama mungkin saya lebih ke minum sih. Lebih ke minum senyaman mungkin, serelax mungkin minumnya, jangan terlalu cepat juga, pun demikian jangan terlalu lambat. Nah, setelah minum beres, kita nyaman, badan kita nyaman kembali dengan efek dari minum. Terus yang kedua, kita tarik nafas dengan senyaman mungkin. Kadang gini Pak Imam ya, saya pun pernah dan hampir sering juga ketika nervous datang, terus karena memang tidak dilatih dulu pernapasan yang dilakukan, kadang ucapan kita pun yang keluar lebih cepat. Gancang tepuguh. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik napas dulu, kita santaikan, relax. Betul. Nah, kembali sih, mungkin Pak Imam juga sebagai Pak Guru mungkin lebih tahu lah. Beda lah ya. Beda. Kalau saya kan kalangan siswa, kalau Bang Said kalangannya umum ya kan, pejabat juga gitu. Ada. Nah, setelah beres tarik napas, kita pun sudah nyaman, baru kita latihan senam mulut. Ada senam mulut ya? Nah, tidak hanya nyanyi aja mulut. Ya? Tidak hanya nyanyi senam mulut itu. Betul, tidak hanya nyanyi aja senam mulut, ya minimal menggerakkan bibir kita supaya lebih luwes. Iya. Lebih luwes. Seperti itu. Nah, setelah beres, kita pun kembali cek sound. Kita cek sound, terus kalau misalkan masih ada waktu, kita mengajak keluarga maupun pagar bagus untuk briefing terlebih dahulu. Pertama mungkin lebih supaya kita mengenalkan kepada keluarga dan juga pagar bagus perihal acara yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua, kita pun melatih bahasa kita, nada plus intonasi kita sebelum acara dimulai. Seperti itu. Itu praknya. Nah, terus Pak Imam, kalaupun ketika dalam acara halangan ataupun rintangannya itu lebih ke sistematis, kondisional ataupun situasional sih Pak Imam. Iya. Nah, kadang gini, rundown yang telah kita siapkan, yang telah
kita rangkumkan, sepakati bersama kedua keluarga, kadang juga tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan di hari H. Iya, benar. Betul. Nah, intinya sih seperti ini. Kita harus sekreatif mungkin membantu acara tanpa membuat pengantin maupun orang tua menjadi kaku dan tidak menikmati acara. Iya, benar. Nah, kebanyakan sih gini Pak Imam ya, kebanyakan. Yang lumrah, yang paling lumrah. Kita sudah kaji rundown acara. Baik bersama vendor maupun kedua keluarga. Iya. Ya. Nah, ketika acara dimulai, nah setelah bersijab kabul, kadang kan gini ya, kalau misalkan punten yang dalam artian ngampung. Bukan berarti orang kampung ya, yang ngampung. Iya. Yang ngampung. Nah, ada orang yang memang datang ke pernikahan itu lebih ke pingin makannya. Iya, pasti. Bukan mendoakan pengantin, bukan menghadiri pengantin, mendoakan pengantin, tapi lebih ke, saya mah datang ke gedung itu mau makan enak. Nah, bela-belain dari rumah belum makan kan? Iya. Pas datang ke pernikahan, geuning can dibuka buffet teh. Benar. Nah, kadang kan ada gini, ada orang yang memang kenapa belum dibuka buffet, kenapa belum dibuka catering. Nah, padahal kan belum sesuai dengan betul, penjadwalannya belum sesuai seperti itu. Lebih ke seperti itu sih Pak Imam. Iya. Lebih kebanyakan seperti itu yang udah mah. Itu di pelaksanaan acara ya. Oke, berikutnya Mas Said, tadi kan sebelum persiapan sebelum persiapan ada senam mulut ya kan. Nah terus mungkin saja ya nanti yang nonton ingin kalau ingin jadi MC, nah bisa diajarkan dulu lah Bang Said sedikit lah. Yang pertama senam mulutnya seperti apa ya Bang Said? Ya, yang kedua yang paling sulit itu katanya ya kalau nge-MC yang pernikahan itu yang paling sulit itu ketika pengantin pria datang. Nah, kalimatnya seperti apa? Bisa dicontohkan ya Bang Said? Boleh. Ya, siap. Itu aja lah ya. Biar nanti yang nonton juga bisa dapat ilmu dari Bang Said nih. Ya, cara-cara memandu MC. Nah, sebelum persiapan, yang pertama tadi apa? Senam mulut. Gimana Bang Said senam mulut? Senam mulut. Iya. Oke, kita coba ya. Oke. Pertama, tangan kita ke samping kiri kanan. Terus ditarik. Ditarik, setelah ditarik, nah kita langsung keluarkan suara kita. Tapi bernada ya Pak Imam ya, bernada. Gak bisa saya Bang Said. Nah. Kayaknya aku bakat ke MC. Ya. Setelah itu gimana? Ditarik dulu, dikeluarkan suaranya. Ya. Terus? Nah itu fungsinya supaya bibir kita itu lebih lihai, lebih luas ketika mengucapkan kata-kata ataupun bahasa. Iya. Nah, yang kedua, mulut kita lebih digerakkan, lebih lebar, lebih leluasa. Sejelek mungkin bisa Pak Imam. Itu yang kedua. Bisa. Terus yang ketiga, lidah kita, harus bisa langsung menyapa gigi semuanya, kiri kanan, atas bawah. Lebih lentur kan, lebih enak, lebih leluasa ngobrolnya. Seperti itu. Itu mungkin tipsnya sih, lebih lancar. Itu yang paling mendasar Pak Ibu, yang paling mendasar. Sebelum acara dimulai kita bisa senam mulut terlebih dahulu supaya lebih enak, lebih nyaman. Nah, yang kedua sekarang Bang Said. Ya, kalau ada pengantin pria datang, nah cara penyambutannya kalimatnya seperti apa Bang Said? Ya bisa dicontohkan. Ya, yang nonton silakan dengar nih gimana.
Boleh. MC Untuk Bandung. kalimatnya, baik. Setelah kita menyiapkan orang tua dari pihak perempuan, berbaris senyaman mungkin, Mhm. berikut dengan keluarganya, berikut dengan pagar ayu yang memegang baki dan juga pamayung yang memegang payung di belakang orang tua, maupun mayungi pengantin langsung, dan juga pengantin para laki-laki pun sudah siap berbaris bersama rombongannya Iya. dan telah diupdate oleh orang tuanya. Nah, MC pun baru sounding announce untuk menyambut rombongan tercinta untuk selangkah demi langkah menuju ke tempat yang telah disiapkan. Mhm. Baik Bapak Ibu yang bahagia, kami ucapkan selamat datang kepada rombongan tercinta dari calon pengantin pria, dan kami persilahkan untuk bisa selangkah demi langkah duduk di tempat ataupun menuju ke tempat yang telah disiapkan. Disilahkan. Kita membariskan keluarga dari pihak perempuan. Berikut juga untuk rombongan dari pihak laki-laki sudah berbaris. Iya. Baru MC masuk, announce untuk menyambut rombongan tercinta. Itu berhadapan bersama keluarga besar dari pihak calon pengantin wanita. Iya. Untuk seperti ini mungkinnya Pak Imam kurang lebih. Kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh rombongan tercinta dari calon pengantin pria, dan kami persilakan untuk selangkah demi langkah menuju ke tempat yang telah disiapkan. Disilakan. Nah, setelah rombongan pun datang, maju perlahan demi perlahan, dan setelah berhadapan, baru kita kembali memulai acara pembukaan pengalungan bunga melati putih. Seperti itu. Oh. Nah, setelah berhadapan, kembali kita announce. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat pagi, selamat datang, wilujeng sumpi, kepada Ananda Imam Abdullah, putra tercinta dari pasangan Ayahanda Endang dan juga Ibunda Epon, yang tentunya ditemani bersama rombongan tercinta untuk menggelar, menyaksikan, dan melaksanakan serangkaian akad pernikahan ijab dan kabul. Beli kentang di buah batu, selamat datang calon menantu. Tasikmalaya ke Jakarta, ibu, bapak, calon mertua sudah menanti Anda. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada Ananda Imam seorang untuk bisa maju 2 langkah ke depan, disilahkan. Nah, CPP pun maju ke depan 2 langkah. CPP masih standby di belakang. Hmm. Nah, setelah CPP maju, kembali announce dari MC. Kang Imam, tepat di depan Akang, ada orang tua terkasih, ada orang tua tercinta, dari perempuan yang sangat Akang sayangi, dari perempuan yang sangat Akang cintai, yang insya Allah ke depan akan mendidik, menghardik, dan mengarahkan Akang bersama putri tercinta dari pasangan Bapak A dan Ibu B. Untuk berikutnya, mohon berkenan kepada ibu tercinta dari calon mempelai wanita untuk bisa maju ke depan, disilahkan. Iya. Ibunya pun maju ke depan bersama rekan-rekan dari pagar ayu yang memegang baki, lalu berhadapan. Nah, setelah berhadapan, baik Mama, kita mulai dengan bacaan yang indah lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diambil ucapan bunga melatinya dan dikalungkan kepada ada imam sebagai tanda ucapan selamat datang. Ahlan wa sahlan. Lijang Sumping, calon menantu tercinta. Bunga pun dikalungkan. Terbayang ya kemarin ya. Terbayang banget. Harusnya ada soundtrack ya, soundtrack nikahannya. Ya dong, pakai Lebih soundtrack. hikmat ya, lebih hikmat gitu. Lebih hikmat. Ya, jadi itulah Setelah, ya kalimat-kalimat umum ya, maksudnya ya yang betul. sering diucapkan oleh para MC ketika pengantin pria datang. Ya, mungkin ada juga kalian yang belum nikah pasti mengalami lah ya. Ya, gitu. Nah, berikutnya Bang Said ya, pesantren udah, ya, jadi marbot juga udah, ya, sekarang MC, terus sekarang jadi bapak juga sudah, ya, ya, alhamdulillah baru lahir ya itunya anaknya. Alhamdulillah. Nah, sekarang harapan kedepannya apa Bang Said?
harapannya. Harapan harapan saya sih mudah-mudahan rezekinya lancar, Amin, amin, amin. terus keluarga saya dan semuanya pun sehat-sehat, Amin, dijauhkan dari mara bahaya maupun penyakit yang ada. amin. Yang penting sehat, rezekinya lancar, itu mungkin hal yang mendasar yang memang diharapkan oleh semua keluarga, Pak Imam. Iya, Seperti itu. Terus mungkin mudah-mudahan kebersamaan saya bersama anak, terus kebersamaan saya bersama istri maupun keluarga bukan hanya selama di dunia saja mungkin ya. hmm, Harapan kami mungkin kita bisa berkumpul baik bersama keluarga maupun bersama Pak Imam dan keluarganya iya. sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu, jadi itu harapannya ya. Harapan Jadi saya. ya, intinya harapannya rezeki dilancarkan dan disehatkan ya semuanya. Betul, Pak Imam. Ya, itu. Nah, terus ini terakhir Bang Said ya. Ini terakhir. Boleh. eh yang terakhir bisa gak kasih apa? Quote motivasi lah ya, motivasi bagi yang nonton, terutama bagi yang mau jadi MC. Motivasinya dari Bang Said seperti apa? Biar lebih semangat Baik. lagi nih, gitu. Ya, apa kira-kira Bang Said motivasinya? Baik, buat kalian teman-teman di sini yang memang ingin belajar menjadi seorang MC, yuk jangan takut, jangan grogi, jangan kaku. Bulatkan niatnya, buat bulatkan tekadnya juga. Kalaupun yang punya dasar ilmu menjadi seorang MC, baik di pesantren maupun di sekolahnya, meskipun pernah menjadi MC pengajian, ataupun pernah menjadi MC, ataupun protokol di acara upacara bendera sekolah, mungkin ya. Iya. Nah, itu mungkin modal dasar buat kalian yang ingin menjadi seorang MC wedding. Seperti itu. Artinya gini, kalaupun teman-teman ingin menjadi seorang MC, saya punya satu kalimat atau peribahasa buat kalian. Hilangkan rasa malu, kedepankan rasa perlu. Kalian perlu menjadi MC, hilangkan rasa malu kalian. Karena kalian yakin semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi MC. Baik yang lulusan SMA, SMP, maupun sarjana, semuanya bisa jadi MC. Yang penting ada kemauan dan hilangkan rasa tidak malunya, ataupun rasa kurang percaya dirinya. Seperti itu, Pak Iman. Siap Bang Said. Ya. Aduh, ya udah berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol pengalaman dan pengamalan ya. Baik. Luar biasa, Pak Iman. Ya, alhamdulillah ya segala tadi pengalaman serta ilmu-ilmu tips trik yang diberikan oleh Bang Said bisa diambil manfaatnya itu. Dan Bang Said kemana nih Bang Said nih? Ada gak? Gak ada Bang Said. Oke, Bang Said dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih Bang Said. Mudah-mudahan rezekinya lancar serta sehat juga. Dan bagi teman-teman yang nonton, kalau yang mau nikah nih, ya terutama daerah Bandung nih, saya promosiin ya, terutama daerah Bandung bisa calling ke Bang Said. Nanti IG-nya saya tentukan di video ini. Ya, terutama kalau yang di Tasik juga bisa lah, ya. Yang di Tasik juga, kalau yang ada yang nikah di Tasik, pengen MC-nya Bang Said, tinggal boleh hubungi saya, nanti saya sampaikan ke Bang Said. Gitu kan? Halo, Bang Said? Halo? Kedengeran? Halo? Kedengeran Bang Said? Ya. Ada. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Said telah menyempatkan waktu untuk datang dan untuk ngobrol-ngobrol di di video inilah ya di YouTube. Dan jangan lupa ya Bang Said bantu share dan subscribe video ini ya, biar nanti saya lebih semangat lagi bikin konten-konten seperti ini, mendatangkan orang-orang hebat ya, gitu, biar bisa ngambil pelajaran hikmah ya serta ilmu dari orang hebat.
Gitu. Sekali lagi, terima kasih Pak Sid. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.